Misteri terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holscher hingga kini masih terus menjadi perbincangan publik. Pasca dikabarkan berkonflik dengan anak kedua Sule, Putri Delina, Natalie pun dikabarkan pergi dari kediaman Sule di Tambun. Rasa penasaran pun semakin memupuk di benak banyak orang lantaran Natalie terlihat absen dalam sejumlah kesempatan saat Sule dan anak-anaknya tengah bersama. Lantas benarkah alasan Natalie Holscher pergi dari rumah Sule bukanlah kabur, melainkan menenangkan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi? Dan benarkah antara dirinya dan Putri Delina memang benar-benar tidak ada permasalahan? Seperti apa pula dukungan dari orang-orang terdekat, yakni sang tante Astrid Kuya dan juga Oma Hetty untuk Natalie? Benarkah ia pun kini sudah semakin menunjukkan perubahan positif pasca menikah dan menjadi ibu sambung? Bukan hal mudah tentunya bagi Natalie untuk menjalankan perannya sebagai istri dan juga ibu sambung dari anak-anak Sule yang memiliki karakteristik berbeda. Lantas benarkah ia pun mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupannya sebagai ibu sambung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holscher yang kabarnya tengah dilanda prahara hingga kini masih terus menuai sorotan publik. Pasalnya, sejak resmi menikah pada 15 November 2020 lalu, keduanya pun tampak selalu memperlihatkan keharmonisan dalam berbagai kesempatan. Namun, adanya permasalahan tersebut bahkan kabarnya sampai membuat Natalie angkat kaki dari kediaman Sule di kawasan Tambun. Sempat tidak mau mengakui, namun akhirnya dengan lapang dada, Natalie pun menjelaskan bahwa dirinya memang tidak lagi serumah dengan Sule dan anak-anaknya. Namun semua itu dilakukannya bukan untuk lari dari masalah yang terjadi. Tetapi Natalie pun akui ingin dirinya tenang terlebih dahulu dan menyendiri untuk merenungkan semua masalah yang terjadi. Lantas benarkah sampai saat ini Natalie belum juga kembali ke rumah Sule dan anak-anaknya? Jikalau memang iya, mengapa harus begitu lama ia memilih untuk tidak kunjung pulang? Menangani ya, karena kan kalau ego sama ego jadinya gitu. Udah berapa lama, Kak? Jadi kalau berita-berita di luar tuh kalau dibilang minggat kabur tuh kayaknya enggak gitu, jangan dilebih-lebihin. Kasihan aku. Tangga. Ada yang mau dilurusin nggak sih, Kak, dari pemberitaan ini biar nggak semakin ya, oke. Kalau misalkan ada berita-berita tolong apa namanya ya, jangan di-iniin gitu. Apalagi kalau dibilang minggat kabur. Secara kalau misalkan aku pergi juga aku minta izin juga sama akangnya gitu loh. Jadi hubungan sama akang sebetulnya baik-baik aja? Baik-baik aja, semua baik-baik aja, sama anak-anak juga baik-baik aja. Nggak tahu deh, aku nggak ngitung. Kalau rencana pulang kira-kira kapan, Kak? Ada rencana belum? Ya doain aja, pokoknya doain aja yang terbaik ya. Pokoknya doain aja yang terbaik, pokoknya tanya bapaknya lah. Tanya bapaknya lah. Ya nggak gimana ya, udah semuanya udah clear gitu loh, jadi nggak ada yang saling menyudutkan satu sama lain. Memang Baik-baik aja ya. memang di situ di podcastnya itu tuh aku nggak saling menyudutkan satu sama lain, cuma hanya ingin mengklarifikasi yang ada di Bunda Maya gitu. Ya gitulah, pokoknya doain aja yang terbaik ya. Sebelumnya
Sebelumnya, Natalie Hoscher pun juga dikabarkan tengah bersih tegang dengan anak kedua Sule, yakni Putri Delina. Pasca viralnya momen curahan hati penuh air mata Natalie dan Putri Delina di konten podcast, hubungan keduanya pun seolah merenggang. Di tengah semua kehebohan yang terjadi, secara belak-belakan Natalie pun kembali mencurahkan isi hatinya. Kepada tim intens investigasi, ia pun mengaku bahwa komunikasinya dengan sang putri sambung baik-baik saja. Lebih lanjut, Natalie pun juga menjelaskan bahwa dirinya memang membiasakan diri sejak awal pernikahannya dengan Sule untuk memeluk dan meminta maaf kepada Putri Delina. Semua itu semata-mata ia merasa masih perlu untuk banyak belajar menjadi seorang ibu yang baik. Saya lagi menenangkan diri aja di rumah aku sendiri. Komunikasi sama Kak Putrinya gimana tuh? Kak Natalie? Baik, semua baik. Gak ada sindir-sindiran. Nggak ada sindir-sindiran. Kalau sindir-sindiran mah nggak ada sih, nggak ada. Paling yang komennya Putri aja, aku cuma komen lagi di bawah. Maksudnya nggak usah terlalu ini sama netizen, terus ya udah nggak perlu ikut campur masalah keluarga. Memang dari dulu selalu ngomong minta maaf kalau bunda ada salah, bunda masih belajar, selalu itu. Setiap aku peluk Putri selalu aku minta maaf, bunda masih banyak belajar. Gitu. Tolong dimengerti gitu, karena memang sebelumnya juga aku kan bukan single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya, jadi masih banyak belajar. Lantas seperti apa dukungan dari orang-orang terdekat, yakni sang tante Astrid Kuya dan juga Oma Hetty untuk Natalie? Benarkah ia pun kini sudah semakin menunjukkan perubahan positif pasca menikah dan menjadi ibu sambung? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sementara itu, di tengah kegalauan yang dihadapinya saat ini, Natalie pun mencurahkan isi hatinya kepada keluarga, salah satunya sang tante Astrid Kuya. Astrid pun ikut merasa sedih saat mengingat perjuangan Natalie untuk keluarga, terlebih ia harus kehilangan kedua orang tuanya di usia yang terlalu muda. Astrid secara belak-belakan mengaku bahwa ia selalu berusaha untuk memberikan nasihat kepada Natalie berdasarkan pengalaman pernikahannya dengan Uya Kuya yang sudah berjalan belasan tahun lamanya. Ia pun juga berpesan kepada Natalie untuk selalu bersabar karena dalam setiap rumah tangga tentu akan selalu dihadapkan oleh berbagai ujian. Terlebih, memang tak mudah pula menjadi ibu sambung dari 4 orang anak. Gue selalu bilang, setiap kali ada masalah atau apapun, satu, sabar. Gue selalu menekankan Natalie, sabar. Tapi bagaimanapun juga kehidupan itu semua dia yang jalanin. Jadi kayaknya yang dia ngejalanin, dia yang tiap hari menjalani. Tapi gue sih cuma selalu kalau dimintain nasihat, kalau dimintain apapun, gue selalu bilang begini, sabar. Nggak pernah gue jelek-jelekin pihak manapun, kayak pihak Natalie atau gimana-gimana, gue nggak pernah. Cuman intinya kalau setiap kali dia bercerita soal masalah atau bagaimanapun, pasti gue selalu bilangnya sabar. Kita kan keluarga, kalau nggak ada yang support mereka, nggak ada yang menguatkan mereka tuh siapa lagi. Jadi saya selalu bilang sama dia, don't worry, kita keluarga, ya pokoknya harus saling support. Natalie adalah orang yang paling dewasa saya kenal. Dibandingkan saya waktu itu juga dia lebih dewasa. Karena satu, pengalaman yang dia dapat, dia harus mengurus adik-adiknya ada 2, harus
maintenance ekonomi keluarganya, itu semua dia yang melakukan. Ketika dia memutuskan untuk berumah tangga, saya yakin sih dia sudah cukup paham bagaimana, sudah cukup mengerti bagaimana siapa orang yang dia nikahi, siapa orang dia cintai untuk akhirnya hidup bersama dia. Ya, namanya orang hidup naik turun. Itu kan udah kayak roller coaster. Jadi saya selalu bilang, nggak mungkin semua orang hidup lurus saja. Pasti akan ada tiba-tiba turun, tiba-tiba naik ya. Disitulah kita harus siap. Menjadi ibu sambung tuh nggak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi ya ini ya amit-amit jangan sampai kedua kali. Maksudnya ini yang dia hadapin kan, dia sudah tahu ketika menikah seperti ini, tapi dia ngerasa ternyata masih kurang usahanya dia. Itu yang selalu dia bilang, apa aku masih kurang sabar, apa aku masih kurang perhatian, apa aku masih kurang. Saya bilang begini, saya selalu bilang sabar. Orang kurang itu pasti ada. Namanya manusia marah pasti ada. Namanya manusia merasa sakit itu pasti ada. Tapi kan masalahnya ini adalah kamu yang menjalani. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang mempunyai keputusan adalah kamu. Cuma saya selalu ngingetin, sabar, baru 2 tahun nikah. Cobaan masih banyak yang akan datang. Lo harus kuat gitu. Dan saya selalu bilang, mau keputusan kamu apapun, support saya nomor 1. Mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku, karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah, sampai selesai. Jadi aku masih belajar juga ngurus adik-adik, masih belajar juga ngurus anak-anak. Tak hanya Astrid, Oma Hetty pun turut memberikan pandangannya terhadap apa yang terjadi dengan rumah tangga Natalie Holscher. Ia mengaku bahwa dirinya tidak mau terlalu ikut campur karena Natalie kini telah dewasa dan tentunya mampu untuk mengambil langkah terbaik dalam permasalahan hidupnya. Yang jelas, sebagai salah satu orang terdekatnya, Oma Hetty pun melihat begitu banyak perubahan dari seorang Natalie. Benarkah setelah menikah dan menjadi ibu, Natalie pun kini menjelma menjadi sosok yang lebih baik dan juga penyayang? Jauh, sangat jauh. Seperti apa melihat sosok Natalie juga? Tadi Oma bilang salut ya. Salut saya, dia keibuan dan bisa menyesuaikan diri dalam situasi seperti itu luar biasa. Orang lain belum tentu mampu. Ini juga tipe yang mengalah nggak sih ketika ada masalah? Sangat, banyak kan diem. Yang saya tahu sih nggak seperti itu. Kan dia kebanyakan orangnya dia low profile aja, nggak ngurus anak dalam sebagai ibu sambung itu luar biasa. Semudah umur itu ya, saya kalau jadi dia belum tentu saya mampu. Nggak mudah loh itu. Natalia itu memang tipikal, dia memang penyayang ya, apalagi sama anak-anak kecil ya kan, ya karakternya sifatnya penyayang. Semoga ada titik temu, baik-baik seperti semula, itu aja. Bukan hal mudah tentunya bagi Natalie untuk menjalankan perannya sebagai istri dan juga ibu sambung dari anak-anak Sule yang memiliki karakteristik berbeda. Lantas benarkah ia mengalami kesulitan dan juga merasa masih belum sepenuhnya baik dalam menjalani kehidupannya sebagai ibu sambung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hampir 2 tahun menjalani mahligai rumah tangga, kian hari Natalie pun selalu menampilkan kedekatan yang hangat dengan para buah hati sambungnya. Namun tentu saja semua itu dijalaninya bukan tanpa halangan dan juga lika-liku yang senantiasa muncul sebagai ujian bagi Natalie yang baru pertama kali menjalani kehidupan sebagai istri dan juga ibu sambung bagi anak-anak Sule. Terlebih, masing-masing dari mereka memiliki karakteristik yang berbeda
sehingga butuh waktu bagi Natalie untuk belajar menjadi ibu bagi mereka semua. Namun di balik itu semua, Natalie mengaku bahwa ia pun sadar betul bahwa belum sepenuhnya dapat menjadi ibu yang baik bagi keempat anak sambungnya. Lantas benarkah Natalie Hoscher mengalami kesulitan hingga merasa bahwa dirinya masih sangat kurang dalam banyak hal sebagai ibu sambung dari anak-anak Sule? Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya, aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya, karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus, oh yang Iki kayak gini tipikalnya, oh Putri kayak gini, oh Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Ya dari selama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Ya Ferdi juga udah menganggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan ya itu. Ya makanya aku yakin sama dia gitu kan, sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak ya. Itu sayang banget ya. Pasca menikah, bagi Natalie Hoscher tidak ada sedikit pun niat dirinya untuk menggantikan ibu kandung dari anak-anak Sule. Namun, ia pun terus berusaha untuk menjadi ibu sambung yang baik dengan saling mengerti dan juga menurunkan egonya. Dan di balik semua permasalahan yang terjadi, hingga kini Natalie pun meminta doa agar senantiasa diberikan jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Tak hanya Natalie, seluruh pihak keluarga besar pun berharap akan hal yang sama. Sebagai tante, Astrid Kuya pun dari dalam lubuk hatinya ingin sekali agar Sule dan Natalie serta Putri, Rizky Febian dan juga adik-adiknya duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Pasti ada. Tapi kan semuanya butuh proses, butuh waktu, kan karena masih belajar juga. Saya juga punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Saya mengerti perasaan anak perempuan saya yang kecewa. Saya mengerti lagi. Sangat-sangat mengerti. Apalagi anak saya tipikal yang sensitif. Saya mengerti sekali. Makanya saya selalu bilang sama Natalie, sabar. Karena memang kalau kita bicara Putdel, kan kamu tidak dari bayi bersama dia. Kamu tidak mengerti karakternya dia. Tapi kamu harus bersabar untuk mempelajari, untuk mengerti. Tapi kan dia yang menjalani. Natalie yang menjalani. Tapi please jangan seolah-olah dibikin Natalie kesini apa ini gimana, jadi netizen ada yang bela Putri, netizen ada yang bela, enggak lah, ini kan keluarga. Yuk, saya malah kepengen Natalie, Kang Sule, Putri, Iki, Ferdi, terus adik-adik Natalie, Uti, semua segala macam kita duduk bareng, kita kumpul keluarga. Insya Allah yang namanya keluarga ya bisa selesai karena kita kumpul bareng. Kan kita udah lama nih. Jujur keluarga saya itu memang orangnya cuek banget. Tapi kalau ada masalah kita siap sedia. Nah, jadi pasang badan. Tapi kita ini kan orangnya tipenya cuek-cuek dan dia juga banyak kerjaan segala macam. Cuman kalau mau, ayo yuk kita satu. Kapan kita bikin acara keluarga, kita bareng-bareng, kita ngumpul bareng, kita curhat bareng apa. Ini kan kita namanya keluarga. Dan saya berharap seperti itu supaya mereka duduk bareng untuk menyelesaikan semuanya. Maksudnya biar baik-baik aja semuanya. Bener demi Allah saya pengen mereka baik-baik aja. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa curhat lagi kayak dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.